selamat kembali lagi di Perjalanan Spiritual Tao. Nah, kita hari ini lanjut kembali lagi dengan pembahasan buku kuning ya seperti biasa yang pasti sudah gak ditunggu-tunggu sama pemirsa ya toh. Nah, ini adalah hari ini membaca bagian pengetahuan umum Tao, kelenteng 4. Nah, pertanyaan nomor 6 ya. 6 sampai 10 seperti biasanya kita Oke, ya. oke. Nah, dan seperti biasa juga kita dibarengin dengan Susyong Flaming dan Cininanya ada di sini sebagai narasumber. Nah, kita lanjut langsung aja ya dulu ya, Ya. karena ini masih panjang, ini baru Panjang. bab 4 nih. Tapi pelan-pelan nyampe kok ya. Iya, saya pernah bahas ini 2 tahun. Jangan. 2 tahun itu. Benar aja cuy, cap ngo, cuy, cap ngo. Itu 2 minggu sekali ya? 2 minggu Ya. sekali. Berarti jadwal saya mengedit dan menerjemahkan juga harus 2 minggu sekali tayang saya. Oh, sekarang malah seminggu sekali tayang kita. Oke, kita Oke. pertanyaan nomor 6 Nomor ya. 6 ya. Oke ya, nomor 6 saya baca ya. Bagaimana caranya latihan Qigongnya Tao? Ya, setelah belajar Tao Ingsu, Anda dapat mengikuti gerakan-gerakan yang unik dan menangkap atau mengerti arti aba-abanya atau panduan yang diberi oleh dewa. Ya, menuruti petunjuk gerakan-gerakan, mencoba menghirup udara dan buang udara. Karena meskipun konstruksi badan satu sama lain adalah sama, tapi penyakit-penyakit tersembunyinya tidak sama, maka petunjuk gerakan masing-masing juga tidak sama. Ini sudah harus mengandalkan atau pengertian. Kalau ada yang kurang mengerti, pembina akan bisa memberi jawaban, gitu loh, ya toh. Nah, ini kan awal mula kita pasti latihan, ya toh. Nah, kemudian sampai pada suatu titik kita mesti ada latihan Qigong, karena mau ndak mau ke arah Qigong inilah yang bisa mencoba untuk istilahnya ya, menstabilkan kemudian metabolismenya supaya optimum. Itu loh poinnya. Mengkoreksi Gitu. kesehatan lah. Nah, cuman kan karena masing-masing orang ya punya backgroundnya sendiri, meskipun raga ini sama, tapi kan makannya, kerjanya, hidupnya ini kan beda-beda gitu loh. Kecenderungannya beda-beda Iya ya. toh. Nah, betul. kemudian kan penyakit yang tersembunyi di masing-masing orang ini berbeda. Makanya di sini kan gerakan, kemudian bagaimana aba-aba dari Shenzhen memberikan kepada kita itu beda-beda. Gitu. Nah, ini sudah harus ada pembina yang ikut kalau misalkan mereka tidak mengerti. Gitu. Soalnya Qigong kita tidak menganut one size fit all gitu Nah, ya. tidak bisa. Tidak bisa. Nggak bisa ya. Nggak Nah, itu bisa. individual banget jadi ya fungsinya. Mungkin Gitu. jadi Kamu jelasin Gitu loh. Qigong kita itu kan centum ilmunya, Ya. yang Kekuatan. Menggunakan Ya. kekuatan. Oh, di sini tidak ada ya. Saya pikir belum ada. sih. oh, tidak ada ya. Jangan, Tapi kita mau bahas ada. dulu lagi. Lu jangan loncat dulu dong. Ini mau diloncatin dulu nih. Kalau ada. Enggak. aku nangkep sih intinya nomor 6 ini adalah kita selain latihannya itu kita bisa menangkap aba-abanya. Oh. Nah, untuk bisa menangkap aba-abanya inilah yang harus kita pertajam supaya kita nggak salah gitu loh. Ya. Jadi six sense kita maksud naluri Ya, naluri kadang-kadang kan ininya itu misalkan ya harus tangannya digerakkan, Oh, kapan iya. tarik napas, Kapan tarik napas, gitu loh. kapan Nah, buang. kemudian misalkan ditahan, kapan dibuang, Terus gitu loh. suruh tekannya kemana Tapi kan itu kudanya maksudnya halus. apa? Halus, Iya. nggak tentu. kudu halus doang, cuma begini-begini doang. Itulah harus tuning kayak radio, tuning supaya dapat frekuensi yang pas, Pas. sehingga kita bisa jelas apa-apanya itu maksudnya apa Gitu loh. gitu. Ya toh. Ini masih Qigong lagi nomor 7. Ya. Ya, Nomor 7 sepertinya ya. mungkin masih hampir Qigong semuanya ya. masih ini Masih ya. tahu Ingsu semua sih. uh. Oke lah, saya lanjut nomor 7 dulu ya. Ya. Apa faedah Qigong terhadap badan? Faedahnya sebagai berikut. Merubah tubuh manusia dari minus menjadi plus, sehingga dapat memperbaiki dan membangun kembali sel-sel yang rusak atau setengah rusak. Melalui urat-urat nadi dan lain-lain dapat mempertinggi prestasi daya kerja dalam tubuh dan mengatur peredaran darah hingga mencapai kesehatan yang normal dan optimal, gitu loh. Nah, ini kan Qigong gitu loh. Jadi sebenarnya Qigong ini kan energi ya, mau ndak mau kan energi ini kita bagaimana melatihnya gitu loh. Mungkin kan waktu itu kan ada ya video khusus untuk Qigong sendiri ya. Iya betul. Lah ya kan betul, ada ya. Itu lebih Gitu loh. detail. Nah, itu kan dari latihan, dari sisi latihannya kan gitu loh. Nah, kita ini kan Qigong ini kan mau ndak mau kan dari napas ya.
Paru-paru itu yang paling pokok. Kalau paru-paru ini kita bisa optimumkan, ya toh. Penggunaannya. Biasakan kita cuma pakai maksimum 60%, cuma gini-gini doang, ya toh. Nah, sekarang kalau dipentokin sampai maksimum, ya toh, misalkan kita tarik napas sampai penuh sampai atas gitu loh. Nah, Sampai nggak kuat. sampai tidak kuat, kemudian tahan, diam. Nah, kemudian dikompresi. Karena mau tidak mau tandien ini, ya toh, tandien ini adalah tungkunya gitu. Nah, kalau kita bisa kompresi, kemudian tungkunya ini mulai bisa bergetar, kemudian tungku ini mulai bergerak, ya energi ini baru bisa jalan. Baru jalan. Gitu loh. Nah, pada saat energi jalan ini baru bisa memperbaiki banyak hal. Kayak dinamo ya. Iya. Jadi mirip dinamo ya. Iya. Kayak aki dan dinamo ya. Itu tandien gitu loh. Padahal di kedokteran kalau dibelah tandien tidak ada gitu. Tapi akui mau tidak mau itu ada gitu loh. Nah, ini yang susah gitu. Nah, Biasanya ini. kalau orang yang belajar Qigong itu nafasnya lebih panjang dan Nah, juga pasti endurance-nya itu lebih kuat ya, Ya, lebih daya tahan ini. daya tahannya. Misalnya contoh yang paling gampang untuk ngerti, orang yang naik gunung misalnya. Naik gunung ada yang cuman baru berjalan 500 meter sudah ngos-ngosan. Tapi kalau dia memang belajar Qigongnya benar, itu 500 meter bukan apa-apa. Dia tenang aja walaupun dengan tanjakan gitu loh. Ya pasti namanya nafas kalau ini secara raga atau secara fisik akan ada nafasnya lebih ini. Tapi dia nggak sampai Ajak. gitu loh, Gitu, nggak ajak. sampai Langsam begitu. terus. Ya langsung Ya, gitu. Ajak, gitu. gitu, Sefu langsung itu deh. umur berapa itu naik gunung terakhir tuh ke Cina itu? Yang Berapa masih naik yang ya? yang apa yang sampai 1000 Sampai tangga nemu, itu loh. tinggi. Yang lain sudah Mungkin udah 80-an iya, kayaknya. yang lain pada Ya. udah Ya, KO kan di umurnya bawah. 70 60-an lah, Masih 60 belum 70-an lah. 80 masih kuat. Belum, ya 60 70 umurnya itu. Ngong, waktu kapan itu? Waktu kita camping di Iya di- kan masih naik kan? Ya, masih kita jalan. camping itu loh, Oh. bukan waktu kita camping kan si siapa itu yang Ada Tauyu lah. Tauyu ya atau pelatih ya atau padahal baru jalan begini ya toh. Sudah ngos-ngosan sampai saya teriakin, "Hei, cacingan kamu, aduh matilah." Gitu loh. Ya. Nah, ini kan adalah Qigong ya, gitu loh. Oke, saya lanjut dulu ya. Ya, Nomor silakan. 8. Mengapa belajar Tao harus dari Tao Ying Su dahulu? Ya, karena belajar Tao ada dua pokok. A. Menguatkan badan, memperpanjang umur. B. Mencari suatu cara untuk mendekati dewa-dewi. Tao Ying Su memenuhi syarat-syarat tersebut, maka harus dimulai dari sini. Gitu loh. Ya toh. Nah, memang kan mau ndak mau ya toh, manusia ini kenapa kok supaya umur panjang dan sehat ya toh. Yang penting itu umur panjang dan sehat ya toh. Kalau umur panjang doang ndak sehat lah percuma ya toh. Gitu loh, tersiksa ya toh, betul. gitu loh. Ya toh. Nah, inilah makanya harus sehat dan umur panjang. Nah, di dalam kita Siu Tao ini selain umur panjang dan sehat supaya ada waktu, karena waktu ini yang cukup panjang ini untuk kita beresin gitu loh. Yang tadi misalkan contoh ya tahu bahwa Yensen kita harus kita rapikan, kita ini kan. Nah, dari sini gitu loh. Makanya kenapa kok Tao Ying Su ini cocok karena dia selain ke arah yang ini, yang raga gitu, yang ke arah yang ini, yang penghuni raga ini loh. Ini ada di dalam Tao Ying Su ini ya. gitu loh. Kayaknya Memang- kuncinya itu di situ. Betul. Iya, kalau Memang enggak- banyak jalan menuju Roma, cuman kalau ada jalan tol, Tol, ya. kenapa kenapa kita nggak lewat yang pakai? jalan Kenapa nggak dipakai, berliku? bener. Enggak, kita Iya. mau pakai awan melayang-layang ke sana. Ya kan? Kayak Sukokon dong. Ya kan? Caranya sedikit berbeda. Itu sih gitu loh. Jadi Tao Ying Su ini cukup bagus. Iya. Gitu loh. Ya toh. Nah, bagian B ini, Ko Miming. Nah, ini. Ya toh. Mencari suatu cara untuk mendekati dewa-dewa. Nah. Iya, Ya itulah. toh? Ini kan Itulah. yang kuncinya Ha-ha. sebenarnya. supaya apa? Supaya yang penghuni raga kita ini energi atau apa? Ini kita nggak bisa. Kalau nggak ada beliau-beliau ini untuk Guiding ya. apa? Guiding Yang nggak guiding, bisa. ya. Bisa. Sulit. Sudahlah. 100 nanti Mungkin rontok tapi semua. banyak gagalnya kalau nggak pakai. Oh iya, Ya. ada gagalnya. Ada yang berhasil, Ada yang berhasil, memang. tapi bisa Tapi di- rata-rata gagal. Ya, dan Rata-rata yang waktu ada aja belum tentu dibutuhkan berhasil. Lama. Lama, betul. lama kan Udah. nggak ada. Umur ini sudah nggak Oh, terkejar. nggak bisa, gitu loh. Itu yang apa kita harus paham, gitu loh.
Gitu. Oke, nomor 9 ya. Nomor 9 ya. Mengapa orang yang belajar Tao Hing Su tidak gampang diserang penyakit pansui? Karena peredaran darah selalu teratur dan seimbang dalam tubuhnya. Apalagi sesudah mencapai tingkat Qigong, hasilnya lebih hebat, maka tidak mudah terkena penyakit pansui. Gitu. Ya, penyakit pansui ini kan penyakit Stroke yang ya, kalau bahasa Inggris, stroke, bahasa gitu. Indonesia, bahasa Ya, Inggrisnya stroke, stroke ya. Gitu. Nah, itu kan karena saluran-saluran ini kan Ya. kesumbat gitu loh. Ya toh. Memang kita ini pada hidup di zaman modern ini banyak junk food yang kita makan ya kan susah ini ya. Polusi banyak. Lah iya. Ya. Juga Gitu pola loh. hidup harus Pola hidup harus Harus dibetulin dibetulin. ya toh gitu loh. Jadi sulit ya kalau saya perhatikan itu gimana ya, meskipun kita apa ya kita latihan Qigong segala macam, kalau pola hidupnya ini tidak dirapikan ya berat, meskipun bisa narik tapi nariknya juga apa ya nggak Nggak bisa sampai maksimal. maksimum, betul. Makanya orang-orang sekarang juga kan life expectancy-nya lebih rendah dibanding zaman dulu ya. Ya. Ya kan yang sampai umur 100 Ya. kan udah nggak sebanyak zaman dahulu. Ya. Di mana udara lebih Udara, bersih, iya, terus dulu, makanan betul. ya kan itu. Betul. Ya, Mengaruhi ya. makanya kan kita kalau bisa itu dijagain yang baik-baik gitu loh. Ya toh, misalkan sekarang kita perhatikan ya toh dari sisi gigi aja. Ya, gigi ini taringnya 4. Ya, ini kan bagian makan daging. Ya toh, yang gerahamnya ini 8. Ya toh, ini yang bagian makan sayur, ya toh. Nah, sehingga apa? Harusnya sayur itu lebih banyak yang dimakan daripada dagingnya. Tapi banyak yang terbalik. terbalik. Sekarang makanya Dagingnya. ayam goreng. Lah iya, dagingnya lebih banyak dari Malah sayurnya. anak-anak nggak suka sayur Lah lagi. iya. iya. Ayo coba kayak lihat ini. Ini kan taring ini kan hanya untuk cabai, untuk ini. Gitu. Kalau kayak kambing segala macam nggak ada taringnya. Ah, Sebenarnya jadi Hah? sudah ada Sudah dari ada. jawabannya di Iya. evolusi manusia. iya sudah. kan ini kan gini ya. Teori yang Darwin belakang. sudah menjelaskan Mm-mm, sebenarnya. gitu loh. Kita terlalu banyak, makanya makin kacau gitu loh. Kena stroke. Kena stroke jadinya. Harusnya kambing, harusnya makannya sayur banyak-banyak. Ini dua daging banyak-banyak, emangnya macan. Aduh matilah kau. Oke, ini nomor 10 ya. Ya. Mengapa belajar Tao Hing Su sebaiknya dari masa muda? Karena pada masa muda kondisi badan masih bagus sekali untuk mencegah. Penyembuhan hasilnya juga lebih besar. Lagi pula pengertian-pengertian juga akan lebih luas nantinya gitu. Memang kan Sufu selalu ngomong gitu bahwa kalau bisa belajar Tao Hing Su ini umur 15 gitu ya. Oh, masih. Iya masih Muda. awal-awal muda. Supaya apa? Nanti kalau pada saat kita umur 15 16 ini dipertahankan bagusnya itu loh. Ya. Nanti begitu umur 30 40 kan biasanya mulai drop begini. Nah, ini enggak bisa aja gitu. Akan kelihatan pada saat misalkan kamu waktu SMA punya temen ya toh. Nah, sekarang sesudah umur 60 ketemu lagi temen SMA. Loh, Dul, kok sudah tua, Dul. Itu cerita-cerita Cinina pergi ke reuni dulu ya. Iya. Ya Lah kan, itu reuni loh. sekolah kan. Reuni sekolah kan, misalkan Heeh. sekolah anak-anak SMA dilihat, kok sudah tua? Yang ini ngomong, wih kamu kok sejak dulu ya Awal muda. begini aja, gitu loh. Nah ini, gitu loh. Kalau kita sudah mau melihat di situ baru kita tahu bahwa oh iya ya manfaatnya kalau kita latihan Tao Hing Su ini, kemudian kita belajar Qigong, Dari muda. kemudian Jingco dari muda, ini akan kelihatan bedanya sesudah kita 30 tahun. Mungkin masih muda, bahan dasarnya itu Kuat, ya atau masih Istilahnya bagus. belum ada yang rusak. Nah, ini Iya, yang ini dipertahankan. tahan Daripada dulu. udah ada yang rusak, Sudah ada, kita tembal sudah. mempertahankan ya tetap ini setengah mati. ini setengah mati gitu loh. Masih ada yang complong pasti. gitu. Tapi namanya anak muda, tahu nggak? Biasanya Ya, malas. itu sulit. biasanya Biasanya sih jadi- dia merasa sehat nggak mau. merasa Ah. sehat dan apa ya, bondnya tuh masih bukan di kesehatan gitu loh. Bukan Ya, menjadi worry ya, Iya, jadi dia. iya. Masih banyak HP ya. ya. Dan anehnya Houston. beda gitu loh. Kayak misalkan saya dulu SMP, SMA gitu. Kan latihan wushu, latihan kungfu itu gitu. Begitu sampai sekolahan, wah lama gitu loh. Nah, sekarang semua gini. Iya, Kita wah, latihan itu adu jempol. fisik, gitu. Jempol kita sekarang kuat. Jempol Dulu kita kan kuat udah sekali. adu fisik lah, inilah ya tau, waduh kuat-kuatan lah. Zaman sudah berubah. Iya. Lah, ya, Zaman sudah berubah. gitu loh. Memang nggak bisa diomong ya, itulah zaman gitu loh.
Dulu Ini masih nomor berapa ini sekarang? 10 sudah Udah nyampe habis. 10. Ya. Tak terasa ya. Iya. Iya, oke. Ya, makanya sudah sampai 10, maka kita tutup yang hari ini punya vlog. Sebelum itu kita minum dulu, oke? Nah, sekali lagi sambil mempamitan sama Yuk, pemirsa, sama yuk. netizen di rumah, Yuk. oke? Sediain teh yang Ya. baunya harum nih. Oke, demi sampai sini dari perjalanan spiritual Tao. Datang disenengin. Pergi Pergi di dikangenin. dikangenin. Bye bye.